Dari 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ya, ayat ini termasuk bagian yang sukar. Tapi kita perlu melihat dari konteksnya. Konteksnya ini bicara soal perkawinan. Ya. Nah, mari coba kita lihat mulai ayat 25. Ya. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya. Karena rahmat yang diterima dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Menarik ya ayatnya, pesannya? Ya, menarik. Tapi mungkin fokus saya lebih kepada akan ditimpa kesusahan. Nah, sebelum menjelaskannya, mari kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah memahaminya. Sekarang mengenai orang-orang yang belum kawin. Mengenai hal itu saya tidak menerima perintah apa-apa dari Tuhan. Namun sebagai orang yang karena rahmat Tuhan patut dipercayai, saya mau memberikan nasihat saya. Mengingat segala kesusahan yang mengancam sekarang ini, saya rasa lebih baik kalau orang tetap menjalani hidup seperti keadaannya sekarang. Kalau saudara sudah beristri, janganlah berusaha lepas dari istri itu. Kalau saudara belum beristri, tidak usah mencari istri. Tapi kalau saudara kawin, itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin, tidak berarti dia berdosa. Hanya mereka yang kawin itu akan menghadapi banyak kesusahan. Dan saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Maksud saya begini, saudara-saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi. Mulai dari sekarang, setiap orang yang sudah beristri, hendaklah hidup seolah-olah dia tidak beristri. Jadi yang beristri itu akan mengalami kesusahan. Ada amin? Ya. Ayat-ayat ini, seperti saya bilang, ini ayat-ayat sukar karena Paulus mengatakan bahwa dia mau memberikan pendapatnya supaya orang-orang tetap hidup dalam keadaannya. Kalau sudah beristri ya sudah, tapi kalau tidak beristri ya jangan berusaha mencari istri, ya. Nah, tapi mengapa atau apa arti ayat ini? Menurut saya kita harus memperhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 26 dan 29. Coba perhatikan. Ayat 26 29 yang saya garis bawahi adalah waktu darurat sekarang. Mengingat waktu darurat. Lalu ayat yang ke-29, waktu telah singkat. Lalu waktu yang masih sisa. Nah, maka pertanyaan sekarang ini adalah semua yang Paulus lakukan, nasihati ini bukan dalam keadaan normal. Tapi ini dalam keadaan waktu darurat atau waktu sisa, waktu singkat. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Disinilah kita perlu memahami Alkitab itu. Jangan kita pikir, oh pokoknya penting kita artikan hari ini. Tidak. Kita harus tahu apa sih peristiwa di situ. Latar belakangnya sehingga menyebabkan teks itu keluar. Ya. Nah, ini situasinya adalah bahwa orang Kristen pada masa itu mengalami begitu banyak penganiayaan. Ya. Kalau mereka jadi Kristen, maka tiap saat mereka bisa mati. Karena dianiaya oleh orang-orang non-Kristen. Coba saya berikan kutipan dari kata-kata Henry. Orang-orang Kristen, ketika agama mereka pertama kali ditanam, dianiaya secara mengenaskan. Musuh-musuh mereka melawan mereka dengan sangat gencar. Memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Mereka senantiasa terancam, diombang-ambingkan dan diburu-buru oleh penganiayaan. Lalu dalam Wycliffe Bible Commentary, mengingat waktu darurat sekarang, frase yang mungkin mengacu pada tekanan dalam kehidupan seorang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Nah, sekarang
dalam konteks atau kondisi semacam ini, Paulus lalu memberikan pendapatnya agar setiap jemaat tetap di dalam keadaan mereka. Ya, kalau sudah menikah ya sudah, apa boleh buat. Tapi yang belum menikah sebaiknya jangan menikah. Kenapa? Karena itu akan bikin sulit dalam masa penganiayaan ini. Ya, saya kembali kutip Wycliffe dan Henry. Karena seperti itu keadaannya, Paulus berpendapat bahwa orang-orang Kristen yang hidup sendiri tidak dianjurkan untuk mengubah keadaannya. Menikah akan membuat orang lebih khawatir dan repot. Dan karena itu akan membuat penganiayaan lebih mengerikan. Sehingga mereka tidak dapat sanggup menanggungnya. Wycliffe. Apabila hidup sebagai orang Kristen itu saja sudah sulit, mengapa menambah lagi beban hidup dengan menikah? Nah sekarang gini loh Pak Sami, kita bayangkan kondisinya ya. Yep. Kita ini orang Kristen yang lagi diburu-buru dan saat ini bisa melayang nyawa. Nah kalau Pak Sami tidak menikah, jauh lebih safe bukan? Yep. Karena begitu terjadi apa-apa, mau lari, ya pikir diri sendiri lari. Tapi bayangkan kalau sudah punya istri, lalu punya anak, 7, ya masih kecil-kecil, pada waktu penganiayaan datang mau lari, itu akan susah. Selain itu, istri dan anak itu dapat dipakai sebagai senjata para lawan untuk menghancurkan iman Pak Sami. Yep. Pak Sami, saya tidak menyangkal Yesus, saya penggal kepalamu, penggal saja mau mati-mati. Tapi bagaimana kalau Anda tidak menyangkal Yesus, anakmu yang satu ini digorok di depan kamu, istrimu akan diperkosa di depan kamu, anakmu akan dicincang di depan kamu. Ya, lebih baik mau bunuh saya bunuh, tapi jangan apa-apakan istri saya, anak saya. Itu berarti bahwa orang yang beristri dan beranak, apalagi beranak, itu menjadi lebih susah dalam konteks seperti itu. Nah karena itu, dalam konteks seperti itu, kalau kamu menikah, kamu akan susah. Makanya dibilang di ayat 28 tadi ya, tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badannya. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya. Nah, Henry berarti tekanannya bukan pada dosa, tapi kesusahan. Ya. Susah. Ya, kalau lu, jadi bukan berarti kalau tidak kawin, ya dalam keadaan begitu tetap mau kawin dosa. Tidak. Kalau dalam keadaan itu lu mau kawin juga ya terserah. Tapi ingat, lu akan susah. Nah, saya ini hanya mau menolong kamu supaya jangan masuk pada kesusahan seperti itu. Ya. Henry bilang begini, menikah itu sendiri bukan dosa, tapi menikah pada masa-masa itu mungkin akan mendatangkan ketidaknyamanan bagi orang yang menikah, menambah berat malapetaka-malapetaka yang datang menimpa. Oleh sebab itu menurut Paulus, orang-orang yang bisa menahan diri dianjurkan untuk tidak kawin, dan itu akan menguntungkan bagi mereka. Nah, lalu kunci pada pertanyaan itu, ayat 29. Ya. Saudara-saudara, ini yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah ini bagaimana lagi? Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Nah sekarang ini, Pak Sami, dalam kondisi yang penganiayaan begini, ya apa boleh buat? Memang sebaiknya Pak Sami tidak menikah. Tapi kalau Pak Sami sudah menikah dan beristri, harus berlaku seperti orang tidak beristri. Maksudnya begini, sudah beristri kan? Tapi tiap saat, istri juga bisa dianiaya dan mati. Sudah siap dengan kematian istri. Ya sudah, yang beristri, hiduplah seolah-olah tidak beristri. Artinya ya, kalau tiba-tiba datang istri dianiaya dan mati, ya sudah, mau bilang apa, saya juga sudah terima. Seolah-olah saya tidak beristri. Ya. Dan itu juga berlaku bagi macam-macam relasi. Kalau kamu punya anak, anakmu itu bisa dianiaya mati. Ya sudah, kamu harus berlaku seolah-olah kamu tidak punya anak. Sehingga pada waktu anakmu dianiaya, kamu tidak murtad. Nah itu kira-kira keadaannya seperti itu. Jadi maksudnya bahwa orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri, ini bukan diterapkan dalam hal yang keadaan normal. Itu bisa repot itu ya. Dan ayat ini bisa disalah artikan. Saya mau tutup jawaban ini dengan kembali mengutip kata-kata dari Henry.
Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Maksudnya mereka tidak boleh terlalu mengarahkan hati mereka pada penghiburan-penghiburan dari hubungan perkawinan mereka. Mereka harus bersikap seolah-olah mereka tidak mempunyai pasangan. Mereka tidak tahu secepat apa mereka akan kehilangan pasangan hidup mereka. Saran ini harus diterapkan pada semua hubungan yang lain. Orang yang memiliki anak harus bersikap seolah-olah mereka tidak memilikinya. Orang yang menjadi penghiburan mereka sekarang bisa saja nanti menjadi salib mereka yang terberat. Dan mungkin saja tidak lama lagi bunga dari semua penghiburan akan dipotong. Nah, karena itulah maka dalam kondisi darurat itu yang harus dilakukan. Gitu. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.